Halo pendengar, apa kabar? Berjumpa lagi bersama kita, saya Bumi Dan saya Langit, di Garuda Gerda Podcast. Podcast. Well, gimana kabar baik ya hari ini ya? Kabar baik banget hari ini Kak Bumi. Gimana Kak Bumi, juga sehat? Sehat, puji Tuhan. Dan kita hari ini ngomongin apa, ini kayaknya, nunggu waktu seminggu, aku kayak yang, "Aduh kapan sih minggu depan, aku pengen banget bahas yang ini, kayaknya menarik nih," kayak Benar. gitu. Apa itu? Nah, ini masih berkaitan sama episode kita sebelumnya. Kalau di episode Oke. sebelumnya kan kita bahas nih, ternyata ada Mhm 4 peran nih di mhm dalam, mhm. aktivitas seksual gay kayak gitu. Ada Ya. top, ada bottom, ada Mhm. first, ada juga side Oke. yang orang banyak nggak tahu kayak gitu. Nah, jadi di episode kali ini, pendengar kita akan bahas side itu apa. Kita coba kupas dulu nih. Benar. Mungkin, lebih dalam dan, tetap seperti biasa nanti kalau misalkan pendengar mungkin ada yang mau ditambahkan boleh ya, boleh banget Mhm komentar di akun Instagram kita di geruda.id atau mhm. juga mungkin di, lini yang lain seperti mungkin di YouTube kita dengan nama yang sama atau juga langsung di podcast, kayak gitu. Karena kan Yes. kita juga nggak nyubi-nyubi banget sih. Iya. Tapi kan ini kan kayak kayak kita cerita di awal bahwasanya podcast ini kayak, ini kayak in my opinion kayak gitu loh. Betul Jadi kita nggak mewakili seluruh gay di seluruh dunia atau seluruh Indonesia, tapi betul kayak yang, kita sharing menurut kita kayak gini nih, jadi kalau menurut kamu kayak gimana, gitu. betul. Jadi based Nah on gimana our Kak Langit? opinion-nya. Apa itu yang Ya gimana ini Kak Bumi? gimana? Ada apa kayak gimana ya, kayak ada experience sendiri sama side atau gimana? Kalau bilang experience sebetulnya karena ini jujurly masih sebuah term yang nggak begitu familiar ya dan Ah, aku pribadi ya. Jadi kalau dibilang, udah punya pengalaman tersendiri kayaknya mungkin sudah, tapi aku menilai itu sebagai bentuk bentuk apa kali ya, rejection kali ya. oh Jadi karena rejection. Oke, karena can kan be ya. karena mungkin itu tadi, ini side ini kan sesuatu hal yang begitu misteri banget ya, which is kita nggak pernah tahu betul bahwasanya dia itu prefernya itu beneran begitu, atau memang tergantung dari mood-nya dia, atau tergantung dari target market-nya dia, gitu kan ya. Betul betul. Heeh. Jadi bagi aku kayaknya mungkin sudah pernah atau, belum juga kayak bingung ya untuk yang poin yang ini, Iya Kalau bener, kamu makanya sendiri gimana? eee, iya, makanya tadi aku, tanya gimana Kakak punya pengalaman pribadi nggak gitu, karena kayak aku juga udah kayak, gimana ya, sebelum aku mengenali, istilah side ini, kayaknya Mhm aku udah ada di kondisi atau situasi seperti itu deh. mhm Tapi, pada saat itu aku bingung, ini apa namanya, bisa mhm jadi, rejection seperti yang Kakak bilang tadi, mhm. atau bisa jadi juga karena ada ketakutan atau kekhawatiran atau lebih nyaman untuk, tidak melakukan anal seks, kayak gitu. Betul betul. Atau juga banyak alasan lain. Nah, tapi aku baru tahu ternyata, oh ini berarti side, kayak gitu. Nah, jadi biar nggak bingung nih, biar pendengarnya juga ini ngomongin apa sih bumi sama langit, langsung ke poin kayak gitu. Jadi kita kasih tahu dulu nih, saat ini apaan sih Kak Langit? Betul. Oke, jadi kalau kita ngelihat dari terminologi atau peristilahannya, ini kalau aku ngutip sendiri lagi, sorry lagi kita ngutip lagi terus dari dari satu website ya yang memberikan informasi terkait dengan terminologi-terminologi atau istilah-istilah seperti ini. Dalam kutipannya itu seperti ini, bahwa in the context of sexual intercourse, it refers to a person who does not want to engage in anal sex at all. Jadi kalau dibilang seksual ini side ini sendiri, ini lebih kepada konteks untuk hubungan seksual ya, yang dimana seseorang itu dia tidak ingin terlibat di dalam aktivitas anal seksual seperti itu. Kemudian ada lanjutannya tuh bilang begini, instead, side may enjoy the forms of sexual expression in intimacy, such as oral sex, mutual masturbation, kissing, and cuddling. Jadi, mereka itu lebih enjoy atau lebih lebih menikmati yang namanya aktivitas seksual dalam bentuk yang berbeda, seperti misalnya oral ya. Oral ini berarti kita menggunakan bantuan mulut ya.
Hmm. sebagai salah satu media untuk aktivitas seksual, kemudian mutual masturbating, artinya kita mungkin melakukan atau seorang yang kecenderungannya saat ini suka aja bermasturbasi bersama kenalan atau pasangan atau teman kencannya, dan mungkin lebih 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 cenderung atau menikmati aktivitas seksualnya itu dalam bentuk ciuman dan juga peluk-pelukan Sentuhan gitu kayak ya. gitu. Iya, peluk-peluk. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira kira-kira kalau menurut Kak Bumi sendiri terkait dengan penjabaran atau istilah dari site ini sendiri, gimana sebetulnya pandangan Kak Bumi terkait dengan Hmm. fenomena ini terjadi? Kok fenomena ya? Ketika Nggak jika fenomena dilihat, juga ini. Gimana ya? ya, Aku masih bingung nih karena kayak yang mungkin ada teman-teman yang site yang bisa lebih menjelaskan ini gitu. betul. Aku karena nggak berdiri di site-nya site kayak gitu. Jadi aku juga mungkin banyak banyak yang nggak begitu tepat ya nanti yang aku sebutin Mm-mm. kayak gitu. Karena kan Betul, ini kayak yang in my opinion doang gitu loh. betul. Nah, jadi kayak yang kalau kita pakai dating apps kan sering nih, ada yang ngomong, ada yang ngomong kayak gitu. Iya, ada yang ngomong, "Have fun yuk," kayak gitu. Terus Mm-mm. kalau aku sih bakal kayak make it clear dulu nih, have fun tuh kayak Betul. gimana gitu. Mm-mm. Karena ketika aku di kota A dan di kota B, istilah ini jadi beda gitu loh. Benar, Atau ketika kita lagi kunjungin satu negara, istilah ini jadi beda. betul. Kalau mungkin, have fun di Indo itu, bisa jadi, dia cuma side doang atau, bisa jadi dia into anal. Kalau Mm-mm. misalkan kita di beberapa daerah atau mungkin di negeri, yang lain, Mm-mm. ketika dia bilang have fun yuk, itu udah pakai med kayak gitu. Betul, Udah pakai obat, udah benar, pakai, alat yang lain, itu baru namanya have fun gitu loh. Ada betul, mungkin, ada ganja di sana, ada betul, betul, juga alat-alat yang lain. Makanya sebelum kita ketemu sama orang, kalau aku boleh saranin, kita make it clear dulu, ini have fun kayak gimana. betul. Atau yang kayak, di Indonesia juga sering, "Yuk kadal yuk, pengen banget nih kadal." Oke, pas kita datang, kita ketemu kadal, tiba-tiba tempong, kayak gitu Oh, kan. Ini apa, perampokan atau kayak gimana nih gitu loh. benar, 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 benar. Betul, ada yang kayak gitu. Jadi kita kayak harus yang bener-bener tahu apa yang kita lakukan gitu. Karena, kalau enak nih kalau kita ngobrol ya sama, sama kita yang top sama bottom kayak gitu. "Oke Mm-mm. kamu apa?" "Top." "Kamu bottom." Oh kita udah jelas nih tahu, Betul, perannya masing-masing kayak gitu. benar. Atau kayak kayak first, dia juga udah tahu, oh dia Mm, siap tempur kapan pun, di posisi manapun benar, kayak gitu. Nah heeh, kalau yang side ini kita make it clear dulu nih, kamu beneran betul. nih nggak mau yang anal sex kayak gitu? Mm-mm. Iya kita cuma mau blow job doang atau kita cuma ya udah cuddle doang, peluk-peluk doang kayak gitu. Atau Ya cium-cium kan, doang ngeri ya, ngeri gak sih? Cium-cium betul. doang, peluk-peluk, tiba-tiba dia duduk. Eh, Kan ngeri juga, maksudnya bukan ngeri, tapi apa ya, syok-syok, ya itu kalimat yang pas ya, syok juga benar. jadinya. Tapi sebetulnya gini, menariknya lagi Kak Bumi. Sebetulnya Apa? untuk term-term Gimana? site ini hanya untuk komunitas aja, ataukah term ini juga bisa kita gunakan dalam kehidupan heteroseksual? Karena kan term seperti ini juga ada nggak sih? Ada pria atau Oh, ada juga wanita juga yang cuma yap yap. yang hanya cuma butuh mungkin dijamah-jamah atau mungkin cuma Iya, yang dipegang-pegang. Tapi ketika mhm, masuk ke dalam aktivitas intercourse, itu yap, mereka kemudian nggak mau. Nanti dulu, mmm, tahan dulu gitu kan. mhm, Jadi berarti dengan kata lain, site ini sendiri bisa kita gunakan atau kita pakai buat buat kedua-dua, bukan hanya komunitas ya berarti ya. Berarti kita bisa mhm, pakai juga kepada pasangannya heteroseksual gitu kali ya. Dan kalau aku ngelihat kemarin ya, sempat-sempat main-main X, kemudian ada juga sih yang sempat nge-tweet gitu, dia ngeceritain pengalamannya, katanya gini, alah sok-sokan jadi site, datang giliran kalau yang dia maunya itu sesuai, bisa aja jadi bottom. Oh, nggak salah sih, nggak salah. benar. Iya, Disclaimer dulu, kita di sini tidak iya, bermaksud untuk mendiskreditkan ya iyap, teman-teman yang punya posisi side, cuman memang sedikit nggak ada side shaming ya. betul.
Bener. Cuman memang apa yang disampaikan dengan salah satu teman, bukan teman juga ya, maksudnya pengguna dari Pengguna X, terus so akrab banget nih kita kenal enggak, temen cuma ya, tapi kalau pengguna X ya, bener. iya pengguna X itu kita nggak bisa kemudian langsung langsung mengabaikan aja gitu ya pernyataannya bahwasanya iya sok-sokan X kemudian kalau site, tapi kemudian kalau ada yang sesuai dengan kriterianya Tipenya. biasanya jadi batu. Iya, Hmm. jadi ini cukup menarik sebetulnya untuk kita bahas gitu loh, karena memang Iya. mau dibilang cukup misterius juga tipe-tipe seperti ini. Gimana ya kalau mau dibilangnya? Tapi aku tertarik tadi ketika Kak Langit bilang, ini bisa apply ke hetero juga nggak ya, kayak gitu. Menurutku sih iya ya, ini menurutku sekali lagi ya. Jadi Heeh. kayak yang kan ini cuma kayak posisi doang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, banyak juga pasangan kayak, "Aduh aku nggak apa-apa, blowjob nggak apa-apa," gitu loh. Kamu juga mainin dada aku nggak apa-apa," kayak gitu. "Tapi jangan ke ini dulu ya, jangan ada intercourse dulu, soalnya nanti kalau hamil gimana?" Terus kayak gimana, kayak gitu. Jadi nggak Betul. mau sampai ke yang menu utama, kalau misalkan makanan pembuka nggak masalah, kayak gitu. Nah, Heeh. jadi kayaknya juga berlaku juga istilah itu untuk, di hetero, kayak gitu. Nah, kalau misalkan si site ini di komunitas, kayaknya, yang ada kalau menurutku pribadi, ini ada beberapa mungkin yang menyebabkan side mungkin dia menentukan bahwasanya oke, memutuskan bahwasanya oke, aku bakal pilih side ini gue ada beberapa alasan yang mungkin, masuk dalam akal aku adalah ketika, mungkin dia nggak pernah ngerasaan nikmatnya anal sex kayak gitu. Dalam artian mungkin dia taunya anal sex itu bakal kayak nggak nyaman kayak gitu, "Ih kayaknya sakit deh," kayak gitu. "Ih Betul, kayaknya, kotor deh, kayaknya gitu, betul. kayaknya gini," gitu. Karena kan nggak tahu nih cara yang melakukan yang benar kayak gimana, Benar benar benar. nggak tahu kayak gimana nikmatnya massage prostat itu, kayak gitu. Betul, Dan itu salah satunya karena belum nyobain, kalau belum nyobain ya udah set aja karena udah takut duluan nih sebelum nyobain udah takut gitu. betul. Dan nggak dapat, pasangan yang bisa nge-guide, "Ini loh Dede, Babang bisa kasih kamu kenikmatan," kayak gitu. Iya kan? Kayak gitu, Betul kira-kira betul. lah gitu. Nah, terus juga mungkin yang pendatang baru nih, anak-anak, Benar benar. anak-anak banget nih, udah kayak tua. Ya, Disentuh ini maksudnya jarinya ya. adik-adik kayak gitu, adik-adik yang masih SMP, lagi SMA, lagi cari tahu mungkin denger ini kayak gitu ya. Ya ambil yang bener ya, kalau nggak bener ya jangan diambil kayak gitu. Betul Maksudnya, mereka mungkin ada takut untuk melakukan itu, ada ketakutan itu gitu loh, ada keraguan itu. Jadi betul. kayak yang, "Aku takut nih untuk melakukan itu, tapi kalau Mhm. blowjob oke," kayak gitu. Benar benar. Kan orang kita suka kayak gitu tuh, kayak yang kita menyadari bahwasanya, kayak resilience level kita tuh ada di mana gitu. Betul Jadi ketika kita nggak bisa kira-kira nggak bisa handle itu, dan kita nggak bakal melakukan anal sex itu. Tapi benar kalau kayak cuma blowjob, ya udah nggak apa-apa deh, atau gesek-gesek doang nggak apa-apa. benar. Kan sering nih ya serius loh, kalau misalkan di Indo kayak yang banyak cerita itu mereka kayak Mhm. yang di Eee, sekolah-sekolah asrama biasanya ya, sekolah-sekolah mhm asrama tinggal bareng ada abang adik mhm. kemudian itu cuma digesek-gesek ke paha doang. Langsung ya, Iya, muntah. gitu loh, muntah. Iya, jadi mereka nggak yang kayak yang, proper ngelakuin anal seks itu enggak, atau cuma, Benar blowjob doang, kayak gitu-gitu. benar Ya, benar. gitu-gitu mungkin alasannya ya kalau menurutku, mereka untuk pilih side. Jadi ada alasan yang memang, "Aku nggak mau dulu nih anal seks," atau juga mungkin mereka takut nih kayak yang, lagi-lagi stigma ya kalau aku bilang ya, karena kan Betul. kita di Indonesia ini kayak yang nggak kayak contoh let's say kita ngomongin Thailand aja deh gitu, karena kebetulan teman kita beberapa ada di sana gitu, Benar jadi benar. paham. Nah, jadi kayak yang mereka ngomongin bahwasanya HIV ini penyumbang paling besar dari mana, kalau di Mhm. Indonesia kan kayak gitu, kalau di Thailand udah beda lagi nih gitu. Karena, komunitas di Indonesia nggak ngedapetin pendidikan itu secara terbuka, jadi bener-bener yang tahu apa itu komunitas dan apa itu
tetek bengek di dalamnya itu adalah orang-orang yang Mhm. pengen belajar dan pengen tahu gitu. Benar. Nah, sementara kalau di Thailand enggak, jemput bola nih. Jadi dari, Mhm. pemerintahan itu yang kasih tahu atau mengedukasi nih biar semuanya pada sehat, biar semuanya, berada di jalan yang benar kayak gitu. Dalam Iya. artian oke, bukan jadi yang tidak sehat kayak gitu. Nah, Mhm. jadi, kita ngomongin masalah si site ini lagi nih, Mhm. Mhm. jadi kalau di Indonesia itu kita tuh kayak ada levelnya, Kakak. Jadi, Mmm. mereka tuh nggak ngerti kalau misalkan bisek itu kayak gimana, kalau gay itu kayak gimana, kalau misalkan Mhm. transgender itu kayak gimana. Jadi Mhm. mereka tuh menganggap bahwasanya ini kayak kita, anak tangga, kayak level kayak Oke. gitu. Jadi ketika kamu cuma, blowjob-blowjob doang, artinya kamu bisex doang. Oke. Kemudian ketika kalau kamu, bisek nanti mungkin sewaktu-waktu kamu pengen, berubah, kamu bisa jadi hetero lagi. Benar Kemudian benar kalau ketika kamu udah melakukan anal seks, kamu akan, terjebak selamanya jadi gay kayak gitu. benar benar Dan ketika kamu jadi bottom, dan kamu akan jadi waria kayak gitu. Lah, benar. kan gak ada hubungannya, tapi itu stigma yang ada di masyarakat. Jadi mungkin teman-teman yang tadi kayak, "Aku nggak mau lebih jauh deh, aku takut nanti nggak mau balik lagi," gitu. Nah, Betul. masih ada stigma bahwasanya nggak bisa balik lagi. Ini balik kemana? Kan mereka nah, serius. Jadi mereka ini masih bingung gitu loh. Jadi kayak yang acceptance itu belum ada. Mereka menerima bahwasanya, ini adalah jalan hidup mereka, mereka tinggal menikmati dan melakukan hal yang benar saja sebenarnya, tapi mereka masih berpikir bahwasanya, "Enggak deh, jangan terlalu jauh," kayak gitu. Jadi ini kayak dianggap cuma coba-coba gitu loh. Nah, Betul. pada akhirnya yang mereka anggap itu adalah mereka mau balik lagi ke jalan hetero, tapi ya ujung-ujungnya membawa malapetaka buat dia sendiri dan orang lain. Contohnya, dia menipu pasangannya, pura-pura menikah, pura-pura bahagia, tapi nanti ketika udah ada duit, ya mereka pakai money boy, atau juga mereka ke tempat massage yang ada cowok-cowoknya, Mhm. gitu-gitu. Bener. Panjang ya? Bener, tapi sih sebetulnya aku setuju sih dengan apa yang Kak Bumi sampaikan, karena mungkin juga gini, kan kita, ngelihat ya, kadang orang itu kenapa nggak mau langsung terjun terjun, maksudnya Terjun bebas. langsung tidak mau menentukan kemana dia, kadang itu mereka tuh masih belum yakin dengan diri mereka, ya nggak sih? Bener, masih Kayak bingung. kayak yes, mereka tuh masih bingung, sebetulnya aku penyinta wanita atau waria? Nah ini maksudnya sorry ya, ini tidak disclaimer, nggak ada bermaksud untuk ini waria, cuman kayak apakah aku ini sebetulnya punya kecenderungan menyukai sesama jenis atau memang aku kecenderungan menyukai wanita seutuhnya gitu. Nah Mhm. kadang feeling-feeling seperti ini atau desire-desire seperti ini yang kemudian mungkin ya ini kembali lagi ini masih opini kita ya, bisa Yap. aja ini menjadi faktor penentu kenapa seseorang itu bisa menjadi side. Bisa aja karena ya udahlah kayak tadi Kakak bilang bahwasannya takut untuk melangkah lebih jauh, tapi misal aja kayak aku sebetulnya pengen tahu aja, aku itu sebetulnya tertarik sama wanita atau tertariknya sama pria. Jadi mungkin dengan gesek-gesek atau cuma peluk-peluk untuk mengetahui atau kayak tes aja gitu loh, tes driving. Kalau tes driving orang lain itu kan beda ya, itu harus Iya. ada plek-keteplek dulu dong kalau untuk tes driving yang lain. Tapi ini hanya untuk memastikan bahwasannya, oh bener nggak sih ketika kalau cium atau mungkin pelukan, itu ada feeling nggak atau hanya sekedar nafsu sesaat aja gitu. Mhm. Nah, ini mungkin juga menjadi satu faktor yang membentuk seseorang itu kemudian memilih menjadi seorang side. Jadi kita sekali lagi nggak bisa kemudian nge-judge ya atau nggak bisa menghakimi bahwasannya mungkin karena sesuai dengan target market itu juga bisa. Cuman kan kembali Yap. lagi kita nggak pernah tahu bahwasannya seseorang bisa memilih menjadi seorang side itu dikarenakan ada faktor-faktor tersembunyi yang memang secara secara gamblang kita nggak pernah tahu seperti itu. Yap, Ya, dan kita harus respect itu ya. betul. Karena kayak kita nggak boleh maksa ya, kalau maksa kan namanya memperkosa ya. Iya, Apa istilahnya sekarang ruda paksa ya? udah paksa, betul. Ruda paksa, Perkaos ya, kirain rudal tadi, perkaos ya, kaos. perkaos Ya. ya. Nah, jadi itu maksudnya kayak yang mungkin mereka memprotek diri juga bisa jadi nih, Betul, Kak Langit. Kayak yang, mereka takut, mereka dengar kayak yang HIV kayak gimana, AIDS kayak gimana, betul, sementara kan mereka nggak tahu nih sebenarnya detail kayak gimana cara tertular itu seperti apa, kemudian juga, betul. yang gimana-gimananya. Jadi mereka kayak yang, "Udah deh aku memprotek diri aku cuma segini doang," kayak gitu, batas Mhm. ini doang. Padahal blowjob juga berisiko untuk menularkan kalau misalkan dia nggak bener Betul, gitu. Nah, betul.
Terus juga bisa jadi mungkin dia orang yang bisa menularkan. Jadi dia kayak nggak mau menularkan orang lain, tapi dia nggak mau memberitahu bahwasanya aku ini positif kayak gitu. Dan aku Betul. bisa kondisi aku bukan positif yang tidak menularkan, tapi positif yang bisa menularkan. Jadi ya udah kita side aja kayak gitu kan. Yang penting ujung-ujungnya ngecrot. Kalau habis ngecrot nggak ada nafsu lagi gitu loh. Benar. Jadi mereka bisa pilih itu. Jadi intinya kita harus respect ya. Ketika ada yang pilih untuk side, jangan memaksakan kehendak. Kalau kita udah deal untuk side, ya udah side aja, jangan tiba-tiba Betul. duduk kayak tadi yang aku bilang. Iya, Betul. harus ada concern di awal loh, kayak yang Betul. kita nih mau ngapain kayak gitu. Jangan Betul. tiba-tiba nanti minta lebih. Benar. Jangan awalnya Bahaya jadi itu. Power Rangers, sekarang jadinya Ninja Tori atau beda lagi ya. Jadi harus memang betul-betul konsisten dengan apa yang sudah ditentukan di awal. Jangan kemudian karena kita melihat di sana mungkin tidak begitu menarik, jadi kita berubah untuk mengelabui target kita, ya kita langsung aja saya side seperti itu ya. Karena hal seperti ini juga bisa menimbulkan rasa kekecewaan ya sebetulnya, dalam arti bahwa terjadi penolakan Yep. kalau saat atau mungkin kemudian menjadi trauma-trauma tersendiri ya kalau seandainya memang tiba-tiba kita nggak menyatakan saya side, ternyata ketahuan bahwasanya dia side-nya kok ke aku doang ya, tapi ketika sama si itu dia kok nggak side ya, dia bisa nungging misalnya. Nah ini jadi sebetulnya hal-hal seperti ini kita harus waspada sekali, sehingga tidak menggunakan term-term seperti ini untuk melukai orang lain gitu. Jadi kalau memang kita misalnya tidak tertarik dengan lawan kita, lebih baik kita menyatakan bahwasanya sorry, kita nggak bisa lanjut lagi gitu. Ketimbang kita harus menggunakan term-term I'm side. Padahal ketika dilihat di rumah sebelah, nggak kok dia nungging juga, ternyata bukan side. Jadi kan kita jadi insecure ya, ini apa salahnya ya kayak gitu. Jadi kita harus telling the truth. Jadi sebetulnya itu hanya sekedar have fun, atau mungkin kita melibatkan dari have fun kemudian lahirlah benih-benih cinta, kita nggak pernah tahu. Tapi setidaknya dari awal kita harus betul-betul jujur dulu ya. Ketika kita mau ketemu dengan seseorang atau kita mau membangun sebuah hubungan dengan seseorang, kita harus pastikan dengan jujur. Begitupun juga teman-teman di luar sana, ketika misalnya ada yang menyatakan kayak tadi di awal kita sudah sampaikan, kita fun. Nah ini harus perlu dijelasinnya tuh funnya seperti apa. Jangan sampai nanti kita nggak mau ketika sudah sampai ketemu face to face, ternyata you bukan tipe I seperti itu. Tiba-tiba berubah side. Side. Ya kalau side masih aktif enak juga nih. Udah side diem aja, udah kayak gedebok pisang anjir. Ya pergi aja lu kayak gitu kan. Si bangke emang kita apaan? Pokoknya buat teman-teman saya di luar sana, seandainya kalau kalian merasa informasi yang kita sampaikan hari ini tidak begitu mewakilkan, mungkin kalian bisa boleh berbagi ceritanya atau mengirimkan kita informasi ya lewat Instagram, atau juga komen melalui akun YouTube kita, atau juga melalui Spotify, atau juga ada di Apple Studio. Apple Studio, Apple Podcast yang bener gak sih? Ya seperti itu ya, karena itulah. Jadi sekali lagi kita di sini coba untuk memberikan informasi biar teman-teman tidak ada yang terluka ya diakibatkan dengan term-term yang kita gunakan seperti ini, yang kemudian kita hanya untuk menyembunyikan keegoisme kita untuk tanpa sengaja kita melukai orang lain. Itu yang paling penting. Jadi kita gunakan term-term yang ada ini, sesuai dengan kita sesungguhnya. Jangan hanya sebagai sebuah bentuk kedok atau untuk mengelabui atau sebagainya. Kayak gitu sih ya. Dan 2 poin terakhir mungkin yang pengen aku sampaikan. Poin yang pertama itu adalah ternyata setelah kita tahu side, ini berarti gay itu bukan melulu anal seks kayak gitu loh. Betul. Jadi ternyata ada ya pasangan gay yang itu yang berhubungan seks, dia nggak perlu anal seks. Karena kan banyak nih orang-orang awam yang nggak punya pengetahuan, mereka suka bilang tuh ini kaum berak lancar kayak gitu. Betul. Ini kaum yang kentut dicabut kayak Betul. gitu. Serius, kayak aku ngeliat ini orang apa sih gitu loh. Berak lancar ya
ya kita harus syukurin dong kalau kita berak lancar. Kalau Betul, kita beraknya nggak lancar sakit anjir. sakit, iya, benar. Iya kan? Terus juga, aku sering ngeliat tuh kayak di Instagram atau di TikTok, kadang-kadang ya, sorry itu saya ini perempuan nih, perempuan Mhm. hetero yang komen kayak gitu, ini kaum-kaum kentut cabut kayak gitu. Ya namanya kalau lagi penetrasi ya mau kentut, mau ada yang keluar harus dicabut dulu dong. Aduh, Lah iya kan? benar, Emang dia kalau suaminya pas lagi intercourse kayak gitu mau pipis nggak dicabut dulu tuh titik betul, suaminya kayak gitu? bener, apa langsung aja semprot. Iya. Ya nggak apa-apa sih kalau dia suka ya kayak gitu, tapi Benar, maksudku kayak yang buat apa kayak dia humiliating kayak gitu loh, benar, dan ya seks ini kebutuhan manusia, nggak perlu yang kita tabung, nggak perlu kita malukan gitu loh, benar, dan setiap orang ini punya, cara berbeda untuk bisa menikmati ini gitu loh, dan sekali lagi ternyata enggak melulu yang namanya gay couple itu mhm, butuh anal seks ya, karena yes, kan ini ada side kayak gitu dan, poin keduanya adalah untuk anal seks ini juga nggak dimonopoli oleh kaum gay, karena betul, hetero pun suka ya, ada, nggak benar, semua benar, maksudnya. benar, Ada juga yang melakukan ini dan enjoy melakukan. Jadi si betul, penis suami atau, cowoknya itu masuk ke dalam anal si perempuannya gitu, atau si pasangan perempuannya kayak gitu. Ya itu biasa terjadi, suka-suka mereka juga gitu. Jadi betul, nggak ada betul, yang ngeklaim bahwasanya anal seks ini cuma, buat gay doang dan semua gay melakukan anal seks, enggak. Ada betul, juga pasangan gays yang side to side ini ya, betul, gitu. Itu poin betul yang banget, harus kita ketahui. Nah, ini adalah mungkin yang aku juga baru tahu nih, oh ternyata ada yang, side kayak gitu. Jadi kayak yang ya udah sih kayak gitu loh. Ini cuma kayak peran, dalam seks seseorang aja, nggak perlu kita kayak tadi aku bilang rendahin orang benar, untuk peran-peran ini gitu loh. benar, setuju sekali. Baik, kalau kayak gitu mungkin untuk episode kali ini kita ngebahas sites segini dulu ya. Kayak tadi Mhm, kita bilang di awal kalau misalkan ada teman-teman yang memang ngerasa, mau ada informasi yang ditambahkan lagi soal site ini karena mungkin, saya sama Kak Langit juga mungkin kita, banyak yang belum tahu nih soal site seperti mhm, apa ya, karena mhm. belum terjun langsung. Nah, mungkin kalian boleh kontak kita nanti di Instagram, di Ya, geruda.id atau juga channel lain kayak Spotify, Apple Podcast, ataupun YouTube ya. YouTube. Kita berdua pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Kita ketemu lagi di pekan depan. Semoga teman-teman sehat semua ya. Amin. Saya Bumi. Dan saya Langit, kami pamit undur diri. Bye Bye-bye. bye.